Baik atau jahat? Ini pertanyaan filosofis yang umurnya udah ribuan tahun. Nah, seorang filsuf kuno bernama Mencius punya jawaban yang luar biasa. Dan jawabannya itu bukan dari kitab suci atau teks-teks rumit, tapi dari sebuah perasaan yang saya yakin kita semua pernah rasakan. Jadi, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apakah manusia itu terlahir baik? Apakah kebaikan itu udah jadi setelan standar kita, atau justru sesuatu yang harus kita pelajari susah payah dari awal? Untuk menjawabnya, Mencius ngajak kita buat ngebayangin satu skenario. Sederhana, tapi kuat banget. Coba deh, bayangin Anda lagi jalan santai, terus tiba-tiba Anda lihat ada anak kecil yang hampir jatuh ke dalam sumur. Nah, menurut Mencius, jawaban dari pertanyaan besar tadi dimulai dari sini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan dalami eksperimen pikiran soal anak di tepi sumur tadi. Terus, kita akan bedah konsep keren yang namanya 4 tunas kebaikan. Kita juga bakal cari tahu kenapa orang baik bisa berbuat jahat. Lalu kita lihat gimana belas kasih bisa membentuk politik. Dan terakhir, kita akan tanya ke diri kita, apa sih yang lagi dibisikin sama suara hati kita? Oke, kita balik lagi ke skenario sumur tadi. Kata Mencius, siapapun, dan ini penting, siapapun yang melihat anak itu pasti akan langsung merasakan alarm di dalam dirinya, rasa cemas dan iba yang muncul seketika, bahkan sebelum sempat mikir. Anda nggak nolongin karena mau dapat pujian, atau karena takut dicap buruk kalau nggak nolong. Nggak, itu murni reaksi naluriah. Nah, bagi Mencius, inilah bukti telak kalau kebaikan itu adalah bawaan lahir kita. Reaksi spontan tadi itu baru permulaan. Dari satu contoh itu, Mencius mengembangkan idenya jadi sebuah teori yang jauh lebih besar. Dia percaya kalau setiap manusia itu, tanpa terkecuali, dilahirkan dengan benih-benih kebajikan di dalam dirinya. Dia menyebut benih-benih ini 4 tunas, atau dalam bahasa Mandarin, Siduan. Jadi, apa itu? Intinya ini adalah 4 perasaan alami yang udah ada di dalam diri kita sejak lahir. Perasaan ini adalah bibit dari kebajikan-kebajikan moral yang nantinya bisa tumbuh jadi besar dan kuat. Kuncinya di sini, semua orang punya bibit ini. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Di sebelah kiri ada tunas, perasaan bawaan kita. Di kanan, kebajikan yang bisa tumbuh dari tunas itu. Coba kita lihat. Rasa belas kasih, kalau kita rawat akan tumbuh jadi kebajikan ren atau kemanusiaan. Rasa malu dan gak suka sama perbuatan buruk, itu akan tumbuh jadi yi atau kebenaran. Lalu rasa hormat dan sopan santun akan jadi li atau kesusilaan. Dan terakhir, kemampuan kita buat bedain mana yang benar dan salah, itu bisa berkembang jadi zi atau kebijaksanaan. Keren kan? Ini seperti cetak biru moral yang udah ada di dalam diri kita masing-masing. Sampai sini, mungkin ada yang mikir, tunggu dulu. Kalau emang kita semua pada dasarnya baik, kenapa dunia ini penuh dengan kejahatan? Kenapa banyak banget penderitaan? Pertanyaan yang sangat valid, kan? Nah, jawaban Mencius ini cerdas banget. Dia bilang masalahnya bukan karena sifat dasar kita yang jahat, sifat dasar kita tetap baik. Masalahnya adalah tunas-tunas kebaikan itu nggak dirawat. Tunas itu diabaikan, dirusak, atau bahkan dipaksa tumbuh ke arah yang berlawanan dengan kodratnya. Dia pakai analogi yang bagus banget. Ini tuh kayak air. Secara alami, air kan mengalir ke bawah, tapi air bisa dipaksa mengalir ke atas. Nah, perbuatan buruk itu kayak gitu. Itu terjadi karena kegagalan kita dalam memelihara tunas kebaikan, bukan karena desain bawaan kita yang cacat. Dan disinilah pemikiran Mencius jadi makin menarik. Dia nggak berhenti di level individu aja. Dia menghubungkan moralitas personal ini langsung ke kehidupan publik, ke cara kita bernegara. Bagi dia, ngurusin diri sendiri itu bukan cuma buat kebaikan pribadi, tapi jadi fondasi buat masyarakat yang baik. Kutipan di slide ini benar-benar merangkum idenya dengan sempurna. Mencius bilang, jadi pemimpin itu ibarat jadi petani. Penguasa yang baik itu merawat rakyatnya sama seperti petani merawat tanamannya. Tujuannya bukan buat dieksploitasi, tapi buat dipelihara supaya tumbuh subur. Kebaikan hati sang pemimpin itu jadi semacam pupuk buat seluruh negeri. Jadi benang merahnya jelas banget. Bagi Mencius, moralitas di dalam diri dan etika di ruang publik itu nggak bisa dipisahin. Keduanya satu paket. Seseorang yang melatih hati dan pikirannya, atau Shin, dia akan menemukan jati dirinya yang sejati. Nah, orang-orang yang sudah terolah batinnya inilah yang akan menciptakan harmoni sosial. Dan pemerintahan yang penuh welas asih itu ya datangnya dari kebaikan pribadi si pemimpin itu sendiri. Jadi masyarakat yang baik itu dibangun oleh orang-orang yang baik, dimulai dari pemimpinnya.
Terus, apa relevansinya semua ini buat kita di zaman sekarang? Pemikiran kuno ini jujur aja nawarin perspektif yang radikal banget. Ini menantang kita buat melihat moralitas dengan cara yang beda dari biasanya. Jadi, ini dia ajakan dari Mencius buat kita semua. Pertama, coba deh lihat ke dalam diri. Sadari kalau moralitas itu bukan sekedar aturan dari luar yang harus kita patuhi, tapi sesuatu yang udah ada di dalam. Kedua, coba kenali benihnya. Dengerin baik-baik suara hati itu. Entah itu bisikan rasa iba, rasa malu, atau rasa hormat. Ketiga, dan yang paling penting, bertindaklah berdasarkan suara hati itu. Biarkan perasaan bawaan itu jadi kompas buat tindakan-tindakan kita di peran apapun yang kita jalani. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dalam peran publik yang Anda mainkan minggu ini, entah itu sebagai seorang profesional di kantor, sebagai warga negara, atau sebagai anggota keluarga di rumah, suara hati yang mana yang akan jadi pemandu Anda? Apakah itu tunas belas kasih, tunas rasa kebenaran, atau tunas rasa hormat? Dan yang terpenting, bagaimana Anda akan memilih untuk merawat tunas itu agar bisa tumbuh,